semua. Kembali lagi di video pembelajaran saya, Ibu Mary Rosmaida Napitupulu. Saya harapkan apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan bagi siapa saja. Kita masih membahas mengenai materi teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan sebelumnya di video saya yang lain, saya telah membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai aspek kebahasaannya ya. Nah, adapun ciri-ciri dari aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, di dalam teks laporan hasil observasi itu banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah. Misalnya saja istilah ilmiah di dalam ilmu biologi, ada anatomi, kemudian ada juga mengenai vertebrata. Nah, itulah contohnya ya, istilah ilmiah. Nah, ciri kebahasaan dari teks observasi yang kedua, bahwa di dalam teks observasi itu menggunakan bahasa baku. Nah, mengapa menggunakan bahasa baku? Karena teks observasi itu merupakan teks hasil pengamatan. Dan karena di dalamnya ada istilah-istilah ilmiah, berarti dituntut isi teks tersebut harus menggunakan bahasa yang baku ya. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan imbuhan asing. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi, kamu nantinya akan menemukan beberapa imbuhan asing yang digunakan. Misalnya saja, imbuhan asing anti, contoh antioksidan, atau imbuhan asing hiper. Hiper ini bisa kamu cari lagi dengan menggunakan kata yang lain ditambahkan dengan imbuhan ini. Contoh, hipertensi. Atau kata imbuhan asing ekstra. Nah, ekstra ini ada ekstra linguistik, ekstra kurikuler, banyak ya. Kemudian B ini ada juga contohnya bilateral, bilingual. Kemudian ada juga infra, misalnya kata infrastruktur, inframerah. Kemudian ada imbuhan asing in. Nah, in ini itu bisa kamu temukan contohnya aja di kata inkonvensional. Nah, itu adalah kata-kata yang ada imbuhan asingnya ya. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat, menggunakan tanda baca. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi, kita harus memperhatikan tanda-tanda baca yang digunakan. Karena teks ini merupakan teks yang sifatnya ilmiah. Jadi, dituntut isi teks itu harus juga memperhatikan tanda bacanya. Ciri kebahasaan berikutnya bahwa teks laporan hasil observasi itu menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif ini banyak sekali ya macam-macamnya. Supaya dia efektif itu banyak sekali yang harus kamu perhatikan. Suatu kalimat dikatakan efektif apabila A. Kalimat itu tidak boros. Perhatikan contoh. Pantai memiliki berbagai macam-macam manfaat. Kalimat ini merupakan kalimat yang boros ya. Karena ada kata berbagai namun dibuat juga kata macam-macam. Nah, berbagai dengan kata macam-macam itu maknanya sama. Ya, jadi pilihlah salah satu, buang. Kalau kita pakai kata berbagai, maka kalimatnya menjadi pantai memiliki berbagai manfaat. Tapi kalau misalnya kita mau membuang kata berbagai,
maka kalimatnya bisa menjadi pantai memiliki macam-macam manfaat. Itu ya. Yang bagian B, kalimat itu harus paralel. Artinya, kalian harus memperhatikan penggunaan imbuhan-imbuhan yang mengalami proses nasalisasi atau proses perubahan imbuhan. Ya, paralel itu artinya dilihat di dalam satu paragraf itu kalimat-kalimatnya, kalau ada kata menggunakan imbuhan me, maka diperhatikan kata-kata atau kalimat selanjutnya harus menggunakan juga imbuhan yang sama. Contoh, hutan bakau memiliki beberapa manfaat. A. Melindungi pantai dari abrasi. B. Perlindungan organisme laut. Dan C. Perbaikan ekosistem laut. Nah, ini dikatakan kurang paralel karena perhatikan di bagian A. Di bagian A menggunakan kata melindungi. Di bagian B perlindungan. Jadi beda proses nasalisasinya, beda penggunaan imbuhannya. Di C menggunakan kata perbaikan. Nah, yang di A itu menggunakan imbuhan me. Di B itu per an. Di C per dan an, ya kan? Nah, di sini dia kurang paralel. Harusnya kalau dia menggunakan imbuhan me di bagian A, melindungi, maka di bagian B itu juga menggunakan imbuhan me juga. Perhatikan contoh yang di bawah, itu yang sudah paralel. Hutan bakau memiliki beberapa manfaat. A. Melindungi pantai dari abrasi. B. Melindungi, karena di A itu sudah pakai imbuhan me. Maka di B juga menggunakan imbuhan me juga. Melindungi organisme laut. Di C itu tadi menggunakan kata perbaikan. Maka diperbaiki menjadi memperbaiki. Itu ya, imbuhannya sama. Melindungi di B, di C memperbaiki. Jadi sama-sama menggunakan imbuhan me. Di bagian C, kalimat itu harus hemat. Perhatikan contoh. Dia memakai baju warna merah. Warna merah. Nah, kalau orang mengatakan merah, pasti kita sudah tahu bahwa itu menyangkut hal warna. Jadi agar hemat, maka kalimat itu kita ganti menjadi dia memakai baju merah. Jadi kata warna itu tidak diperlukan lagi karena orang sudah tahu merah itu adalah sebuah warna. Kemudian yang D, kalimat itu harus efektif apabila kalimatnya tidak bermakna ganda. Artinya maknanya tidak lebih dari satu, yang membuat nanti pembaca atau pendengar salah kaprah atau salah pemahaman. Contoh, guru baru datang. Kalau tidak ada tanda baca, maka ini maknanya ganda. Bisa saja orang beranggapan ada seorang guru, memang guru di sekolah itu baru saja tiba atau datang. Atau di dalam pemikiran yang lain menganggap bahwa ada guru baru yang bukan guru di sekolah itu datang. Seperti contoh di bawahnya. Kalau mau kita buat maknanya tidak bermakna ganda, maka gunakan tanda baca. Guru baru datang. Ini anggapannya orang akan tahu bahwa guru dia yang memang sudah ada di situ baru saja datang. Kemudian yang contoh terakhir. Guru baru datang. Ada tanda baca kan? Menandakan bahwa ada seorang guru yang baru. Bukan guru yang ada di sekolah itu. Guru baru datang. Nah, itu dua makna
yang nantinya kalau tidak diberikan tanda baca koma akan bermakna ganda. Tapi kalau sudah dibuat tanda komanya seperti contoh yang saya buat ini, maka kalimatnya itu sudah efektif atau tidak akan menimbulkan makna yang ganda lagi. Sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Semoga apa yang saya jabarkan dapat bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan boleh komen di kolom komentar. Terima kasih.